Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video saya kali ini. Pasti kalian sudah bisa tebak ya. Yoi, apalagi kalau bukan tugas. Oh iya teman-teman, kalau pada video saya yang kemarin, saya itu membawakan kabar sedih ya teman-teman. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan kabar gembira nih teman-teman. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Cukup ya nyanyinya. Jadi kabar gembiranya adalah pada video saya kemarin tuh jumlah pasien COVID-19 di kota saya itu berjumlah 30 orang lebih ya teman-teman. Dan setiap harinya itu semakin bertambah kan. Nah, pada video saya kali ini, alhamdulillah banget ya Allah, jumlah pasien positif COVID-19 di kota saya itu hanya 15 orang aja teman-teman. Alhamdulillah banget kan. Dan setiap hari semakin berkurang. Masya Allah. Semoga COVID-19 ini segera berakhir ya teman-teman. Bukan cuma di Indonesia atau di kota saya aja, tetapi juga di seluruh dunia ya. Amin ya Allah, amin. Oke, kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Jadi pada video saya kali ini, saya itu ingin membawakan sebuah materi yang cukup penting nih, apalagi untuk para calon pemegang saham maupun calon-calon yang ingin menjual sahamnya. Jadi ya seperti yang kalian lihat pada layar, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung margin of safety atau intrinsic value. Jadi kita pertama-tama kita tuh harus tahu dulu teman-teman, apa sih margin of safety itu. Jadi margin of safety itu merupakan sebuah rumus untuk mengetahui seberapa besar sih harga pantas jual suatu saham per suatu perusahaan. Apakah harga itu terlalu murah atau harga itu terlalu mahal, atau justru harga itu nggak masuk akal gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh punya rumus nih sebelum melakukan jual saham. Oke, jadi rumus ini itu merupakan rumus yang ditemukan oleh Bapak Benjamin Graham. Ini merupakan salah satu tokoh ekonom hebat ya, bukan cuma di Indonesia tetapi juga di dunia tentunya. Ya kan teman-teman? By the way, foto bapaknya tegang banget ya di sini. Oke, kita kasih foto bapaknya yang nggak tegang nih teman-teman. Ya, ini dia tuh. Bapaknya juga bisa ketawa kan, sama lah. Jadi di video ini tuh slow-slow aja teman-teman, gak usah kayak bawaan tegang gitu. Oke? Jadi ini merupakan rumus untuk mencari margin of safety. Itu intrinsic value dikurang price dikali 100%, kemudian dibagi dengan intrinsic value itu sendiri. Tapi bentar dulu, emangnya intrinsic value itu apa sih? Oh, kita harus cari dulu nih teman-teman, apa itu intrinsic value. Jadi intrinsic value itu kebalikan yang tadi teman-teman. Kalau tadi margin of safety itu adalah untuk menghitung seberapa besar sih harga pantas jual suatu saham. Kalau misalnya intrinsic value ini merupakan rumus untuk menghitung seberapa besar sih harga pantas beli suatu saham, suatu perusahaan. Apakah harganya itu terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu rendah, atau terlalu murah? Oke, pertama-tama berarti kita harus cari dulu nih teman-teman, intrinsic value-nya itu berapa. Oke, saya tadi udah jelasin teman-teman apa itu intrinsic value, ya kan? Oke, jadi kita langsung ke rumusnya aja nih. Jadi rumus intrinsic value itu adalah EPS atau earning per share. Earning per share itu adalah harga per saham, harga lembar per saham. Ya, begitu loh teman-teman intinya. Pokoknya harga per lembar saham. Ya, itulah katanya. Dikali di dalam kurung 7 ditambah 1G dikali gov atau government, terus itu dibagi dengan triple A. Kita pertama-tama cari tahu satu dulu ya teman-teman, EPS itu apa, G itu apa, gov itu apa, dan triple A itu apa, ya kan? Oke. Ya, udah muncul nih. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Saya itu tentu aja menghitung perusahaan Bata ya teman-teman. Jadi saham yang saya pilih di sini itu merupakan saham dari perusahaan Bata atau
yang biasa dikenal dengan sepatu bata TBK. Tuh. Jadi kita harus tahu dulu nih PS-nya perusahaan bata itu berapa. Kemudian G-nya perusahaan bata itu berapa. Golf dan Triple A itu berapa. Kita cari satu dulu ya teman-teman. Ntar dulu, ngomong-ngomong bata, kita jadi inget ya, kan bentar lagi lebaran nih. Biasa kita cari-cari sepatu gitu kan teman-teman untuk lebaran, cari-cari sendal gitu, kayak gini nih. Tuh nih, tuh keren-keren kan teman-teman. Gas kan sudah beli buat lebaran. Kan ntar lagi lebaran kan teman-teman. Oke, kita langsung kembali ke materi lagi ya. Jadi setelah saya mencari melalui aplikasi RTI, saya menemukan PS dari perusahaan bata atau saham bata ini merupakan 29. Tetapi ini salah ya teman-teman. Jadi karena itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini, karena ininya belum ada, yang Q4-nya pada 2019 itu belum ada. Jadi di sini saya perkira-kirain dulu teman-teman, berapa sih kira-kira Q4 pada tahun 2019 itu. Dan setelah saya kira-kira, saya itu mengira-ngira bahwa jumlah Q4 pada tahun 2019 itu sebanyak 13. Jadi ini kita tambahin ya teman-teman, 2 ditambah 16 ditambah 4 ditambah sama yang saya tadi kira-kira merupakan 13. Kenapa sih bisa net dikira-kira? Itu tentu aja ada rumusnya ya teman-teman. Nanti saya bakal jelasin rumusnya, tetapi bukan di video kali ini. Saya akan nge-share di sini link dari video dosen saya yang akan menjelaskan gimana sih cara mengira-ngira EPS itu dan rumusnya untuk mencari G atau ini G, karena G di sini dimaksudkan adalah CAGR. Saya akan menjelaskan, bukan saya ya teman-teman, dosen saya yang menjelaskan pada video yang nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Oke? Jadi setelah saya kira-kira ini 13, 2 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 13 itu saya menghitung sama dengan 35. Jadi ini bukan 29 ya teman-teman, ini salah, melainkan itu 35. Kemudian kembali lagi pada ini G. Tadi saya sudah sebutin ya teman-teman, G yang dimaksud di sini yaitu adalah CAGR. CAGR dari perusahaan bata. CAGR itu apa dan gimana sih Nat cara ngitungnya? Itu akan dijelaskan oleh dosen saya pada video di channel YouTube dosen saya tentunya ya teman-teman, yang nanti akan saya tuliskan linknya di deskripsi video ini. Gitu teman-teman. Dosen saya mantep kok, mantul. Kalian pasti ngerti dijelasin sama dosen saya teman-teman. Aman aja. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nih. Kemudian untuk mencari golf itu gimana sih caranya? Itu kita harus buka suatu website atau lbps.co.id. Jadi kemudian kita pilih yang tenornya 10 tahun. Tuh teman-teman ya, kita pilih tenor untuk 10 tahun. Dari situ kita lihat today-nya. Itu today atau untuk hari ini ya. Jadi kita lihat tuh harganya di situ 8.0300. Tapi itu tentu aja kita bulatkan ya teman-teman, jadi 8. Kalau misalnya 8.797 gitu, pasti kita tentu bulatinnya ke atas ya teman-teman, karena ini 8.0300. Jadi kita bulatinnya ke angka 8 aja. Oke? Kemudian untuk triple A-nya bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini gimana ya teman-teman? Ini tuh udah ada memang di dalam website yang telah disediakan oleh pemerintah atau telah disediakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menginformasikan mengenai hal-hal ini teman-teman. Jadi itu memang udah ada websitenya gitu loh teman-teman. Jadi triple A-nya itu kita tuh nggak ngitung dan golfnya itu kita nggak ngitung, tapi itu memang udah ditentukan oleh pihak yang berkepentingan. Dan saya nanti akan tulisin juga websitenya untuk nyari ini ya teman-teman di deskripsi box di bawah. Oke. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Itu
114.23, tetapi itu kita bulatin ya teman-teman, atau kita tuh nggak nulis semua angkanya tuh, kita nulisnya 11,4. Kenapa? Saya juga nggak tahu teman-teman ini sebenarnya, tetapi kalau teman-teman ingin mengetahui kenapa sih, saya bisa nanti nulis lagi linknya di deskripsi box, gimana kenapa itu ditulisnya harus seperti itu. Kalau misalkan ingin tahu, tapi nggak ada salahnya kan saya ngasih linknya di deskripsi box, ya kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke slide lagi ya. Jadi setelah saya ketahuin semua tadi tuh, PS-nya berapa, G-nya berapa, atau CAGR-nya berapa, GOV-nya berapa, dan triple A-nya berapa, saya masukin di sini ya teman-teman. Nih, di sini saya masukin angkanya. Nih. Jadi, ntar kita lihat ya teman-teman. Kenapa sih Nat kok itu ditulisnya G-nya itu cuman 15 aja, sedangkan tadi itu G-nya itu merupakan 15,97 kan ini. Kenapa? Karena itu memang udah aturannya teman-teman. Jadi kalau misalnya G atau CAGR-nya itu lebih dari 15%, itu tetap aja harus ditulis dengan 15. Saya juga nggak tahu itu kenapa, tetapi memang sudah seperti itu rumusnya ya teman-teman. Berbeda jika CAGR-nya itu di bawah 15%, itu ditulis dengan angka kenyataannya atau angka nominal yang didapatkan gitu. Jadi setelah saya ini kan di dalam kurung nih, jadi ini saya jumlahkan dulu ya teman-teman yang di sini nih. Tuh. Setelah saya jumlahkan sama dengan ini dikali 22 dikali 8, kemudian dibagi 11,4, dan dapatlah hasilnya ini ya teman-teman. Tuh. Sebenarnya hasilnya itu ya ini saya tulis ya teman-teman, ini 540,35, tetapi saya bulatkan ya teman-teman, karena ini tuh angkanya harus dibulatkan gitu biar tidak ribet gitu ya, banyak angka koma-komanya gitu. Jadi saya bulatkan menjadi 540. Jadi dapat kita ketahui di sini bahwa harga jual suatu saham itu harga beli normal atau harga beli yang pantas untuk saham Bata itu, atau harga beli pantas untuk per saham Bata itu, yaitu adalah 540. Udah dapat nih intrinsic value-nya, berarti kita mencari ya margin of safety-nya. Kita masukin teman-teman rumusnya di sini ya, nih rumus yang tadi tuh kita masukin ya. Ini dibagi ya teman-teman. Ini intrinsic value dikurang price dikali 100%, kemudian dibagi intrinsic value. Ini setelah saya hitung, ini dapatnya segini ya teman-teman. Loh kok minat? Kenapa yuk min? Hayo kenapa? Jadi itu kenapa min? Karena ternyata harga price-nya saham Bata pada hari ini itu melebihi dari 540. Justru malah bagus kan teman-teman. Jadi itu bisa kita bilang itu ya dia minta, tapi itu memberikan hal positif gitu loh teman-teman. Tuh teman-teman lihat di sini, itu harga saham Bata pada hari ini harganya yaitu 590 per saham, sedangkan tadi kita carinya 540. Jadi itu tuh semakin baik ya teman-teman. Yang misalnya nih kita nih jualan baju nih teman-teman ya. Jadi baju apa ya, baju gamis lah teman-teman ya, baju gamis gitu. Terus harusnya baju gamis itu dijual dengan harga 200 kan. Kita tuh udah ngitung nih modal, terus ongkos bensin, ongkos jahit gitu kan. Udah, oh baju ini saya jual 200.000, itu saya udah untung tuh lumayan tuh. Tetapi ternyata oke, saya kembali ke video teman-teman. Sorry, tadi ada sedikit kendala. Jadi misalnya kan saya itu udah mau jual gamis itu 200.000 tuh, tetapi ternyata gamis yang model seperti yang saya buat itu harga pasarannya 300.000. Tentu aja itu untung bagi kita kan teman-teman. Gitu juga tuh.
perusahaan bata. Karena harganya itu harusnya 540, tetapi harga sahamnya hari ini itu menjadi 590. Jadi meskipun hasilnya itu min, itu tuh bagus gitu loh teman-teman. Gimana ya jelasinnya? Pasti teman-teman bisa ngerti lah. Seperti perumpamaan yang saya kasih tahu tadi gitu, ya kan? Oke. Jadi di sini setelah ini saya ada 2 buah pertanyaan. Bukan 2 buah ini ya teman-teman. Bukan. Jadi di sini tuh ada 2 buah pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Pertama, jika menerapkan MOS atau margin of safety 40%, itu gimana cara menghitungnya dan berapa harga per sahamnya? Nih, seperti saya hitung di bawah ini ya teman-teman. Jadi 40% di sini itu maksudnya itu bukan 40%-nya ya teman-teman yang kita kaliin. Kan ini udah rumusnya nih. Ingat ya teman-teman, bukan 40%-nya yang kita kaliin dengan intrinsic value-nya, tetapi 40% itu anggap aja kayak diskon gitu loh teman-teman. Jadi karena dia itu udah diskon 40%, berarti kan kita harus tahu nih harganya berapa. Jadi kan 100% dikurang dengan diskon 40%, maka 60% kan teman-teman hasilnya. Kayak gitu tuh. Jadi harganya tadi 540, itu saya kalikan dengan 60%. Jadi harganya yaitu 324 per saham. Wah, bedanya jauh ya teman-teman sama yang tadi. Beruntung banget nih kalau kita beli pas lagi ada diskon, ya kan teman-teman? Kan MOS tadi, MOS itu merupakan margin of safety atau nilai jual suatu saham kan. Terus misalnya kan orang jual nih, terus harganya itu murah gitu loh teman-teman, pasti kita senang kan? Yang harga harusnya berapa, terus tiba-tiba dijual berapa, tentu aja kita pasti senang kan teman-teman, gitu. Jadi setelah kita tahu ya teman-teman bahwa kalau misalnya MOS itu 40% itu dapatnya itu segini ya, 324 per sahamnya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu gimana kalau misalnya MOS itu 45%? Sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi 100% dikurangin 45%, itu 55%. Kemudian dikaliin lagi dengan tadi intrinsic value-nya itu berapa, yaitu 540. Dan ternyata harganya lebih murah lagi teman-teman, yaitu 297. Wah, Masya Allah, saya jadi pengen membeli saham pada harga tersebut ya teman-teman. Lumayan loh teman-teman, jauh banget pada harga normalnya, ya kan? Oke. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman video kali ini dan ilmu yang dapat saya bagi kali ini. Maaf jika saya salah-salah kata, karena saya itu manusia, kekurangan itu semuanya ada pada saya, bersumber pada saya, sedangkan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga atas waktu, kuota, perhatian, like, comment, subscribe, kan susah banget dah, subscribe. Dan juga nilainya ya Pak, terima kasih atas nilainya Pak. Mengingat ini bentar lagi menuju hari kemenangan ya teman-teman, sekitar 3 hari 4 hari lagi ya kita udah menuju Idul Fitri. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.